Yang selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dona Aurelia Setiawan. Lalu ada Hilary Yovanti Yosep, Madeline Roskarjono, Sherlina Taya, dan Lydia Prasetyani U5. Diferensial. Diferensial adalah sebuah konsep matematika yang berkaitan dengan perubahan suatu fungsi. Dalam kalkulus, diferensial menunjukkan pada perubahan akibat mencari aproksimal linear sebuah fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan dengan domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan yang dinamakan kodomain atau variabel terikat yang dinyatakan dengan lambang Y sama dengan Fx atau dapat menggunakan lambang Gx atau Px. Jika X sama dengan 1, maka fungsi X yang dinotasikan sebagai F1. Fungsi turunan delta Y per delta X sama dengan F X plus delta X kurang Fx per delta X. Karena delta X mendekati 0, maka dinotasikan sebagai ND dan ditambahkan fungsi limit mendekati 0 sebagai berikut. dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x kurang fx per delta x. Ini disebut dengan fungsi turunan. Oke, jadi selanjutnya ada integral itu sebenarnya adalah inverse atau kebalikan dari turunan. Nah, jika turunan itu digunakan untuk menghitung slope dari suatu fungsi, maka integral itu digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva dari suatu fungsi. Nah, jadi yang dapat dilihat di slide ini adalah tabel integral, yang mana tabel integral itu sebenarnya merupakan kumpulan rumus-rumus integral yang digunakan dalam kalkulus. Nah, tabel ini berisi daftar integral yang lebih detail, seperti integral dari fungsi rasional, irasional, trigonometri, hiperbolik, eksponensial, dan logaritmik. Integral sendiri juga merupakan operasi dasar dalam kalkulus ya, dan tabel integral ini berguna dalam menyelesaikan masalah integrasi. Tabel integral umumnya mencakup rumus-rumus dasar, aturan integrasi, serta integral dari fungsi-fungsi umum. Aplikasi integral dan diferensial dalam bidang farmasi. Aplikasi integral dan diferensial memiliki peran penting dalam berbagai aspek, seperti integral dapat kita gunakan untuk menghitung parameter farmakokinetika seperti area di bawah kurva konsentrasi dan waktu, atau yang biasa kita sebut area under curve atau AUC, untuk mengevaluasi seberapa efisien suatu obat diserap, didistribusikan, dan dieliminasi oleh tubuh. Konsep diferensial dapat digunakan farmasis untuk menghitung laju dosis optimal berdasarkan respon individu pasien terhadap obat. Integral juga dapat digunakan untuk menghitung bioavailabilitas yang mencerminkan sejauh mana obat yang diberikan dalam bentuk tertentu dapat mencapai sirkulasi sistemik dan berpotensi untuk memberikan efek terapeutik. Farmasis dapat menggunakan konsep diferensial untuk mengoptimalkan formulasi obat, memastikan penyerapan yang maksimal, dan distribusi yang efisien dalam tubuh. Diferensial juga dapat digunakan untuk memahami respon biologis terhadap obat dan bagaimana perubahan konsentrasi obat mempengaruhi efek terapeutik atau toksisitas. Berikut ini merupakan contoh soal pengaplikasian integral pada bidang kefarmasian. Dalam sebuah percobaan farmakokinetika, diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah tiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut, yaitu Cp sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,5 T dikurang E pangkat min 1,2 T, di mana Cp adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T, dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Berapakah luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut? Sehingga untuk perhitungan dan penyelesaiannya untuk AUC dari 0 sampai dengan indefinite sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,05 T dikali indefinite per min 0,05 dikurang E pangkat min 0,05 T dikali 0 per min 0,05 dikurang dengan E pangkat min 1,2 T dikali indefinite per min 1,2 dikurang E pangkat min 1,2 T dikali 0 per min 1,2. Karena sebuah bilangan yang dikalikan dengan indefinite akan menghasilkan angka yang sangat kecil, sehingga kedua ruas E yang dikalikan dengan indefinite dapat kita hilangkan. Kemudian,
segala bilangan yang dipangkatkan dengan 0 atau dikali 0 akan menjadikan 1. Sehingga AUC dalam T 0 sampai dengan T indefinite sama dengan 32 dikali min 1 per 0,05 dikurang 1 per 1,2. Kemudian kita pindah ruaskan minnya menjadi 32 dikali 1 per 0,05 dikurang 1 per 1,2. Kemudian untuk 1 per 0,05 dikurang 1 per 1,2 itu menghasilkan 19,167. Kemudian kita masukkan pada 32 dikali 19,167. Sehingga AUC sama dengan 613,33. Berikut ini merupakan penyelesaian untuk berapa waktu maksimal yang dibutuhkan oleh obat dari persamaan CP sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,05T dikurang E pangkat min 1,2T. Pertama akan kita rumuskan dengan D dikali CP per DT sama dengan 0. D, lalu kita masukkan persamaan CP-nya yaitu 32 dikali E pangkat min 0,05T dikurang E pangkat min 1,2T per DT sama dengan 0. Kemudian 32 kita bawa ke depan menjadi 32 dikali D dikali E pangkat min 0,5T dikurang E pangkat min 1,2T per DT sama dengan 0. Kemudian kedua E kita pisah menjadi 32 dikali DE pangkat min 0,05T per DT dikurang D dikali E pangkat min 1,2T per DT sama dengan 0. Kemudian menjadi 32 dikali min 0,05E pangkat min 0,05T dikurang dengan min 1,2E pangkat min 1,2T sama dengan 0. Karena min dikali min sama dengan plus, maka 32 dikali min 0,05E di pangkat min 0,05T ditambah 1,2E pangkat min 1,2T sama dengan 0. Min 0,05E pangkat min 0,05T ditambah 1,2E pangkat 1,2T sama dengan 0. Yang membentuk persamaan yaitu 1,2E pangkat min 1,2T sama dengan 0,05E pangkat min 0,05T. Kemudian dapat kita masukkan pada perbandingan yaitu 1,2 per 0,05 sama dengan E pangkat min 0,05T per E pangkat min 1,2T. 1,2 per 0,05 sama dengan E pangkat min 0,05 ditambah 1,2T. Yang membentuk 1,2 per 0,05 sama dengan E pangkat 1,15T. Ln 1,2 per 0,05 sama dengan 1,15T, sehingga T sama dengan integral dari 1,2 per 0,05 dibagi 1,15, sehingga kita dapatkan T-nya adalah 2,76. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai T, kita akan mencari nilai konsentrasi puncak atau CP maksimal. Untuk mencari CP maksimal, kita perlu mensubstitusikan nilai T ke dalam persamaan CP. Dengan CP sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,05 dikali 2,76 dikurang E pangkat min 1,2 kali 2,76. Dan didapatkan nilai CP sama dengan 26,7. Jadi, nilai konsentrasi puncaknya adalah 26,7. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang integral dan diferensial. Terima kasih sudah menonton.